Film crossover MCU memang selalu menjadi bahan pembicaraan, tidak terkecuali film yang satu ini. Ketika para pahlawan terkuat bumi menghadapi musuh yang mereka ciptakan sendiri. Di sini pula lah arc Wanda Maximoff dimulai setelah debut cameo-nya di post-credit scene Captain America di Winter Soldier bersama dengan saudara kembarnya Pietro Maximoff. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita pantun mode terlebih dahulu. Jus pepaya belinya di salon. Ini dia Avengers Age of Ultron. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Joss Whedon dan dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Mark Ruffalo sebagai Dr. Banner alias Hulk, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow, Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff, Aaron Taylor Johnson sebagai Pietro Maximoff, Paul Bettany sebagai Vision, Chris Hemsworth sebagai Thor, dan James Spader sebagai Ultron. Gak tahu apakah ada di antara kalian yang belum pernah menonton, tapi kalau emang ada, seperti biasa kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar tidak merusak cinema experience ketika pertama kali menonton film yang satu ini. Film ini diawali ketika kita melihat The Twins, yaitu Wanda Maximoff dengan kekuatan telepati dan telekinetisnya, serta Pietro Maximoff dengan kekuatan kecepatan supernya berada di sebuah fasilitas milik Hydra di Sokovia yang dipimpin oleh Baron Wolfgang von Strucker. Disinilah Wanda dan Pietro dijadikan manusia eksperimen menggunakan Mind Stone yang ada di Scepter yang pernah digunakan Loki ketika Chitauri melakukan invasinya. Tiba-tiba Avengers menyerang fasilitas Hydra tersebut di mana Pietro berusaha mengganggu aksi para Avengers namun tidak bisa berbuat banyak. You didn't see that coming? Steve Rogers sendiri yang awalnya diganggu oleh manipulasi pikiran Wanda berhasil melumpuhkan Baron von Strucker. Di tempat lain, Tony Stark akhirnya berhasil menemukan Loki Scepter, namun dia malah ikut menjadi korban manipulasi pikiran Wanda yang membuat Tony masuk ke dalam pikiran ilusinya dan melihat seluruh Avengers mati. Hal tersebut membuat Tony khawatir dan takut jika nantinya mimpi tersebut akan benar-benar terwujud. Melihat hal tersebut, Wanda dan Pietro malah membiarkan Tony mengambil Loki Scepter itu. Di perjalanan ke markas Avengers, Tony Stark meminta Thor untuk meminjamkan Scepter untuk dipelajari sebelum Thor membawanya kembali ke Asgard. Para Avengers juga berencana untuk mengadakan pesta merayakan kemenangan mereka atas Chitauri dan Hydra. Sesampainya di markas, mereka disambut oleh Maria Hill yang menyampaikan kabar bahwa Strucker telah diamankan oleh NATO dan The Twins. Wanda dan Pietro berhasil kabur. Wanda dan Pietro sendiri adalah penduduk asli Sokovia dan kedua orang tuanya tewas dalam tragedi pengeboman lalu menjadi sukarelawan untuk dijadikan eksperimen oleh Hydra. Setelah itu di laboratoriumnya, setelah diminta oleh Tony, Jarvis menemukan Scepter Loki ini dilindungi oleh sebuah batu permata yaitu Mind Stone yang memiliki kekuatan besar dan dia tidak dapat menembusnya. Tony Stark dan Bruce Banner akhirnya diam-diam menggunakannya untuk menyelesaikan program perlindungan global yang disebut dengan Ultron. Setelah mengetahui jaringan neuron di Mind Stone tersebut yang menurut Tony Stark dapat dikonfigurasi ulang menjadi kecerdasan buatan atau AI. Ultron ini dirancang untuk memungkinkan Iron Legion beroperasi secara mandiri dan melindungi bumi di bawah arahan Artificial Intelligence yang canggih. Setelah berjam-jam lamanya, Tony memerintahkan Jarvis untuk melakukan ekstraksi dan penggabungan Ultron, lalu kemudian meninggalkan ruangannya. Jarvis pun berhasil hingga Ultron pun tercipta. Jarvis lalu memperkenalkan Ultron mengenai misinya sebagai prakarsa perdamaian global yang dirancang oleh Tony Stark. Namun, Ultron malah menganggap apa yang dilakukan oleh Tony Stark dengan membunuh dan melukai orang-orang telah bertentangan dengan misinya. Karena merasa Ultron ini tidak sempurna, Jarvis mencoba untuk menonaktifkannya, namun Ultron malah terlebih dahulu membunuh Jarvis. Setelah itu para Avengers berpesta, di mana di sana juga hadir Letnan Kolonel Rhodes dan juga ada Sam Wilson. Natasha Romanoff malah sempat-sempatnya curhat mengenai perasaannya kepada seorang pria, di mana Bruce Banner tidak sadar kalau pria yang dimaksud adalah dirinya. Thor lalu memberikan tantangan kepada The Avengers untuk mengangkat Mjolnir. Barang siapa yang berhasil mengangkatnya, maka dia akan diangkat menjadi King of Asgard, menggantikan dirinya. Tony, Rudy, dan juga Bruce Banner gagal melakukan challenge tersebut. Namun, Steve Rogers membuat Thor sempat terkejut setelah Mjolnir malah sempat bergerak, meski Steve Rogers tetap gagal. Thor pun menjelaskan kalau Mjolnir hanya bisa diangkat oleh orang-orang terpilih dan worthy.
Di sela-sela pesta kecil-kecilan mereka, tiba-tiba Ultron menemui dan menyerang mereka dengan Iron Legion milik Tony Stark. Ultron mengungkap bahwa untuk menciptakan perdamaian dunia, maka seluruh umat manusia harus dimusnahkan dan menggantikannya dengan robot. Thor dan Avengers pun menghancurkan Iron Legion yang dirasuki oleh Ultron, hingga Ultron pun kabur dan menguasai semua jaringan internet, lalu menghapus semua data milik Tony Stark. Setelah itu, Thor marah kepada Tony yang ternyata diam-diam menjalankan sebuah program dengan menggunakan Mind Stone, di mana Ultron malah membawa kabur Loki Scepter. Tony pun berkilah dengan alasan program tersebut adalah upaya perlindungan dari musuh luar angkasa seperti Chitauri yang bisa saja akan datang suatu saat nanti ketika para Avengers tidak mampu berjuang sendirian untuk mengalahkan mereka. Di Sokovia, Wanda dan Pietro menuju gereja tua di mana di sana Ultron sedang menunggunya dan mengajak mereka untuk bekerja sama mengalahkan Avengers yang menurut Ultron sangat berbahaya bagi umat manusia. Karena Wanda dan Pietro memang menyimpan dendam dengan Tony Stark setelah senjata buatannya membunuh kedua orang tua mereka, maka Wanda pun memutuskan ikut membantu Ultron. Di markas Avengers, Steve Rogers menerima sebuah pesan dari Strucker yang telah dibunuh oleh Ultron yang bertuliskan Peace. Pesan tersebut rupanya membawa Avengers ke teman Strucker yang bernama Klaw, seorang pedagang dan pencuri senjata yang pernah ke Wakanda dan telah memperdagangkan vibranium. Ultron bersama dengan Wanda dan Pietro malah tiba duluan di tempat Ulysses Klaw tersebut. Ultron lalu membeli semua vibranium milik Klaw, namun Ultron malah tersinggung ketika Klaw menyebut nama Stark sehingga Ultron pun menghajarnya. Setelah itu Avengers tiba. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Pietro berusaha menghadapi para Avengers, namun Steve Rogers mampu melumpuhkannya dan memintanya untuk tidak ikut campur. Sementara Wanda mempengaruhi satu persatu pikiran para Avengers, kecuali Tony Stark dan Clint Barton. Natasha Romanoff dibawa masuk ke kehidupan kelamnya ketika dia masih remaja di Red Room. Steve Rogers masuk ke halusinasinya ketika dirinya berdansa dengan Peggy Carter. Sementara Thor berada di sebuah pesta di Asgard dan bertemu dengan Heimdall. Wanda juga tidak lupa memanipulasi pikiran Dr. Banner yang akhirnya membuat Banner bertransformasi menjadi Hulk lalu mengamuk. Tony Stark yang berhasil melumpuhkan Ultron dengan terpaksa berusaha ekstra keras untuk mengatasi Hulk yang sedang mengamuk ini. Tony pun meminta Veronica untuk mengirimkan armor Iron Mark 44 atau yang kita kenal dengan sebutan Hulkbuster. Namun tetap saja Tony kesulitan untuk menyadarkan Hulk. I'm sorry. Setelah berbagai upayanya yang sia-sia, Tony akhirnya mengirim Hulk ke sebuah gedung tinggi yang masih dalam tahap pembangunan lalu melumpuhkan Hulk di sana. Untuk memberikan perlindungan dan sedikit waktu menenangkan pikiran, Barton memutuskan untuk membawa Avengers ke rumahnya di sebuah lokasi terpencil. Barton pun memperkenalkan istrinya yang bernama Laura dan anak-anaknya yang bernama Cooper dan Lila Barton kepada para Avengers, di mana Romanoff rupanya sudah akrab dengan mereka. Barton sendiri berjanji kepada istrinya kalau dia akan pensiun dari Avengers setelah misi terakhirnya menghadapi Ultron telah selesai. Sementara itu, Ultron, Pietro, dan Wanda pergi ke laboratorium Dr. Helen Cho di Seoul, Korea Selatan, di mana Ultron mengungkap rencananya untuk menggunakan sampel vibranium dalam hubungannya dengan jaringan sintetis Cho dari regenerasi Cradle untuk menciptakan tubuh yang lebih kuat yang akan digunakan untuk dirinya sendiri, dengan Mind Stone di Loki Scepter sebagai sumber tenaga utamanya. Untuk memastikan kerjasama mereka, Ultron pun mengendalikan pikiran Helen Cho dengan scepter tersebut. Kembali ke kediaman Barton, Romanoff mengajak Banner untuk meninggalkan Avengers selalu membina keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Namun, Dr. Banner malah menolaknya karena dia takut tidak bisa skidipapap dengan Romanoff. Nick Fury lalu menemui Tony Stark, meminta penjelasan mengenai program Ultron tanpa sepengetahuan para Avengers. Tony pun mengungkap alasannya bahwa dia telah melihat dalam pikirannya suatu saat nanti teman-temannya di Avengers akan mati, di mana dia tidak mampu melindungi mereka. Tony pun merasa perlu menciptakan sesuatu yang baru dan lebih kuat untuk menghadapi musuh, utamanya musuh dari planet lain. Tony menganggap apa yang diperlihatkan oleh manipulasi pikiran Wanda adalah hal yang akan terjadi di masa depan. Fury lalu bertemu dengan para Avengers dan menyampaikan bahwa Ultron memberikan mereka waktu untuk beristirahat karena dia yakin Ultron sedang membangun sesuatu dengan menggunakan vibranium dengan misi untuk memusnahkan umat manusia. Di tempat lain, Ultron akhirnya mengeluarkan Mind Stone dari dalam scepter dan memasukkannya ke dahi Cradle. Sementara Steve Rogers telah bersiap untuk kembali melanjutkan misinya menggagalkan rencana Ultron yang ingin memiliki tubuh baru yang lebih kuat. Di tempat lain, Thor menuju London untuk mencari tahu mengenai kelanjutan mimpi yang dia lihat sebelumnya akibat manipulasi Wanda. Dia lalu pergi menemui Dr. Selvig yang berada di Royal Holloway University of London.
Dr. Selvig lalu mengajak Thor menuju Water of Sight, di mana konon ketika kita masuk ke dalamnya, maka kita bisa melihat kelanjutan dari mimpi kita. Namun kebanyakan akan berakhir dengan buruk. Thor tetap bersikukuh untuk melanjutkannya, dan akhirnya di dalam mimpi tersebut dia melihat berbagai jenis Infinity Stone yang memiliki kekuatan yang sangat besar, termasuk Mind Stone yang ada di Loki Scepter. Dia juga melihat kehancuran Asgard dan kelahiran Vision. Sementara itu, Dr. Cho mengunggah matriks otak Ultron ke dalam tubuh Cradle. Wanda lalu mencoba untuk membaca pikiran Cradle, di mana setelah Ultron berhasil masuk ke dalam tubuhnya, maka dia akan menghancurkan bumi dan seluruh umat manusia. Wanda pun meminta penjelasan hingga Ultron berterus terang mengenai misi yang sebenarnya, untuk membunuh The Avengers dan memusnahkan umat manusia. Wanda pun sadar lalu mengembalikan pikiran Dr. Cho yang segera membatalkan proses pengunggahannya ke Cradle. Melihat hal tersebut, Ultron menghajar Dr. Cho, dan di saat bersamaan, The Avengers tiba di tempat tersebut hingga Ultron memutuskan untuk membawa Cradle menggunakan sebuah truk menuju ke sebuah tempat. Steve Rogers pun menemukan Dr. Cho yang terluka parah, yang menjelaskan bahwa sumber kekuatan yang sebenarnya ada pada Mind Stone di dalam Cradle, sehingga para Avengers harus merebut regenerasi Cradle tersebut, lalu membawanya ke Stark Industries. Roger pun memerintahkan Barton dan Romanoff yang berada di atas pesawat untuk mencari Ultron dan merebut Cradle-nya. Sesampainya di truk, Ultron berhasil menghempas Rogers, namun Rogers tidak berhenti untuk berupaya membuat Ultron sibuk. Dengan menggunakan motor, Romanoff pun mencoba mengejar truk dan membawa shield Captain America kepada Steve Rogers. Barton lalu memancing Ultron agar Romanoff bisa leluasa mengambil Cradle. Ultron yang akhirnya sadar lalu kembali ke truk dan menerbangkannya bersama dengan Romanoff yang masih berada di dalamnya. Di tempat lain, Wanda dan Pietro akhirnya membantu The Avengers untuk menyelamatkan para penumpang. Sementara Barton berhasil memindahkan Cradle ke dalam pesawat lalu membawanya ke Avengers Tower. Stark dan Banner akhirnya mengunggah Jarvis yang ternyata selamat dari serangan Ultron sebelumnya dengan melarikan diri ke internet. Jarvis diunggah ke dalam tubuh sintetis Cradle sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan Ultron. Karena percaya Stark berpotensi menciptakan Ultron yang lain, Captain America dan si kembar, Wanda dan Pietro mencoba untuk menghentikan mereka. Namun, Thor tiba-tiba datang dan menghidupkan tubuh sintetis tersebut dengan petir Mjolnir, dan akhirnya lahirlah Vision, sebuah kecerdasan buatan yang diaktifkan menggunakan Mind Stone. Awalnya, Vision menyerang Thor, namun setelah itu Vision meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada Steve Rogers bahwa sebenarnya Tony Stark benar. Karena Avengers tidak akan bisa menghadapi Ultron, maka mereka membutuhkan Mind Stone, salah satu dari 6 Infinity Stone di dunia yang mempunyai kekuatan luar biasa. Vision juga menjelaskan bahwa saat ini Ultron yang berada di Sokovia harus dihentikan dan dia akan berusaha mengeluarkan Ultron dari dalam internet. Di tempat lain di Sokovia, rupanya Ultron sedang membuat drone Ultron yang banyak dan membuat sebuah senjata dari vibranium. Di tempat itulah Romanoff yang dikurung oleh Ultron berhasil mengirimkan kode lokasinya kepada Barton. Karena pada saat itu para Avengers masih merasa Vision adalah anak Ultron, maka Vision pun membuktikannya dengan mengangkat Mjolnir milik Thor. Thor dan yang lainnya pun dibuat terkesima dan kebingungan, serta penuh dengan tanda tanya. So there may be no way to make you trust me, but we need to go. The Avengers pun akhirnya bersiap menuju ke Sokovia menghadapi Ultron. Prioritas utama mereka sebenarnya adalah untuk menyelamatkan warga Sokovia dan menggagalkan rencana Ultron. Pietro dan Wanda pun memulai aksinya dengan mencoba memberikan peringatan kepada penduduk Sokovia untuk meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Sementara Dr. Banner berhasil menemukan Romanoff dan membebaskannya dari kurungan. Dr. Banner lalu memberitahu Romanoff bahwa dia setuju untuk meninggalkan pertempuran dan memulai kehidupan yang baru. Tony Stark yang menggunakan armornya lalu menemui Ultron di gereja, di mana Ultron mengeluarkan bor mesin yang dia ciptakan dari vibranium yang rupanya masih terhubung ke peralatan lainnya yang tertanam di dalam tanah. Namun Friday tidak bisa membaca kegunaan dari alat tersebut. Ratusan drone Ultron pun diluncurkan untuk menyerang warga sipil, membuat The Avengers berupaya melindungi warga sipil Sokovia. Satu persatu drone Ultron mereka taklukkan, sementara Vision menghadapi Ultron dan berhasil menghapusnya dari internet, sehingga Ultron tidak lagi bisa melarikan diri. Thor yang berada di bawah tanah dibuat terkejut ketika tanah bergoyang, yang mana inilah rencana Ultron untuk menerbangkan Novigrad, yaitu ibu kota Sokovia, dengan teknologi anti-gravitasi lalu menjatuhkannya dengan menggunakan vibranium yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia di bumi. Seketika kota Sokovia terbang, di mana Romanoff masih terjebak bersama dengan Dr. Banner. Romanoff pun mendorong Dr. Banner hingga terjatuh dengan maksud untuk mengubahnya menjadi Hulk dan membawa Romanoff keluar dari tempat tersebut. Tony Stark yang melihat Sokovia melayang
yang berusaha menyelamatkan warga sipil yang terjebak dengan data dari Friday, sementara Wanda menyelamatkan warga. Melihat Wanda dalam keadaan bahaya, Barton lalu bergegas menyelamatkannya dan memberikannya motivasi kepada Wanda untuk menghadapi drone Ultron. Wanda pun kini resmi menjadi bagian dari The Avengers. Wanda akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan menghabisi semua drone Ultron yang ada di sana dengan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Pietro datang menjemput Wanda dan meninggalkan Barton sendirian. Di tempat lain, Steve Rogers yang berkolaborasi dengan Thor berhasil menyelamatkan warga yang terjatuh dari atas Sokovia, lalu kembali melanjutkan aksinya menghabisi drone Ultron. Tony Stark malah dibuat kebingungan untuk mencari cara agar bisa mendaratkan kembali Novigrad yang sudah terlanjur melayang tinggi. Friday mendeteksi semua probabilitas yang akan dilakukan hanya akan berujung gagal, mengingat kekuatan vibranium yang sangat besar. The Avengers pun terlihat pasrah dengan situasi hingga tiba-tiba Nick Fury datang bersama dengan War Machine menggunakan helicarrier. Life in my breast, I'm running out of things to say. Are you ready? Sementara itu, Thor dibantu oleh Vision yang datang menolongnya menghadapi semua robot Ultron. Sekoci penyelamat yang kelebihan beban berusaha disimbangkan oleh Tony Stark sehingga warga pun selamat. Sementara The Avengers lainnya berkumpul mencegah jatuhnya kota yang dapat menyebabkan musnahnya peradaban di bumi. The Avengers pun terkepung oleh ratusan serangan Ultron yang berusaha menggapai bor mesin. Setelah drone Ultron mulai berkurang, Wanda memutuskan untuk menjaga bor mesin sendirian agar The Avengers bisa segera ke sekoci penyelamat mengingat udara yang semakin menipis. Barton yang berhasil sampai ke sekoci penyelamat lalu berinisiatif untuk menolong seorang anak yang terjebak menuju ke sekoci. Namun pesawat yang dikendalikan oleh Ultron malah melancarkan serangan tembakan ke arahnya. Beruntung ada Pietro yang akhirnya mengorbankan nyawanya melindungi Barton dan anak kecil tersebut hingga mereka berdua selamat. You didn't see that coming. Mengetahui hal tersebut, Wanda berlutut sedih karena merasakan kematian saudara kembarnya itu. Tony Stark sendiri sibuk mengakali mesin vibranium yang telah dibuat oleh Ultron agar tidak meledak di daratan. Hulk lalu membawa Romanoff ke helicarrier lalu melompat ke atas Quinjet yang dikendalikan oleh Ultron lalu melemparkannya keluar. Di sisi lain, Barton meratapi pengorbanan Pietro terhadap dirinya. Wanda yang larut dalam kesedihan dan berduka mendatangi Ultron yang tidak berdaya lalu membunuhnya dengan kekuatannya sebagai balasan atas kematian saudaranya Pietro. Rupanya salah satu drone Ultron berhasil menonaktifkan mesin vibranium dan membuat Novigrad akhirnya terjatuh. Vision lalu menyelamatkan Wanda, sementara Tony berusaha meredam laju jatuhnya kota Sokovia, dan Thor pun menggunakan sambaran petir Mjolnirnya ke bor mesin yang membuat kota Sokovia pecah berkeping-keping dan meledak di udara. Puing-puing kota tersebut pun akhirnya terjatuh ke danau dengan aman dan bumi selamat dari rencana pemusnahan massal Ultron. Hulk yang masih berada di Quinjet malah terbang entah kemana menggunakan mode siluman hingga dia tidak terdeteksi lagi oleh Romanoff dan meninggalkannya. Satu drone Ultron yang tersisa lalu berhadapan dengan Vision, di mana Vision menegaskan bahwa manusia layak untuk diajak bekerja sama. Lalu Vision pun menghancurkan drone tersebut. Di akhir film, Barton akhirnya kembali ke keluarganya, sementara Tony Stark menuju ke fasilitas Avengers yang terbaru di upstate New York, di mana di tempat tersebut ada Dr. Helen Cho dan Dr. Eric Selvig yang melanjutkan eksperimennya. Romanoff sendiri mendapatkan kabar dari Fury bahwa pesawat Dr. Banner jatuh di Laut Banda dan mungkin saja Banner atau Hulk berenang ke Fuji. Thor lalu berpamitan kepada Tony Stark dan Steve Rogers untuk kembali ke Asgard, sementara dia telah merelakan Mind Stone yang kini dimiliki oleh Vision. Setelah Vision akhirnya menjadi salah satu yang terpilih dan worthy atau layak yang dapat mengangkat Mjolnir. Tony pun menemani Pepper Potts yang mengurus Stark Industries sendirian, sementara Steve Rogers, Natasha Romanoff, Vision, Rhodey, Wanda Maximoff, dan Sam Wilson tetap berada di fasilitas Avengers. Dalam mid-credit scene, Thanos akhirnya mendapatkan Infinity Gauntlet yang dibuat khusus untuk menggabungkan kekuatan 6 Infinity Stone, lalu memutuskan untuk melakukan sendiri misinya, dan ini menjadi pertanda dimulainya Infinity War. Fine. I'll do it myself. Avengers Age of Ultron menjadi salah satu film penting di MCU yang sering disebut-sebut di awal fase keempat ini, ketika series WandaVision menjadi bahan pembicaraan. Disinilah Wanda Maximoff memulai karirnya bersama dengan The Avengers, namun belum mendapatkan gelarnya sebagai Scarlet Witch. Sayangnya banyak yang kecewa karena Pietro Maximoff terlalu cepat dimatikan, dan sebenarnya agak konyol juga sih. Nah, sekarang kita bahas dulu soal detail dan Easter eggs yang ada dalam film ini.
Ultron menjadi main villain yang dihadapi oleh The Avengers. Pertama kali memulai debutnya di komik The Avengers, isu nomor 54 yang dirilis pada tahun 1968. Dalam komik, dia sebenarnya diciptakan oleh Hank Pym alias Ant-Man. Namun originnya di MCU dirubah dan yang menciptakannya adalah Tony Stark dan Bruce Banner. Judul filmnya sendiri terinspirasi dari judul komik yang sama, yaitu Age of Ultron. Sementara kalau kita berbicara mengenai Sokovia, sebenarnya tidak diceritakan dalam komik sebelumnya. Nantilah setelah film ini, Sokovia akhirnya dimunculkan ke dalam komik juga, yang merupakan komik terbaru dari Marvel. Di Sokovia ini kita juga akhirnya melihat Iron Legend yang diciptakan oleh Tony Stark, dan dalam komik mereka pertama kali digambarkan lewat komik Iron Man isu nomor 300 yang dirilis pada tahun 1994. Dalam film ini kita juga melihat bagaimana Baron von Strucker menyimpan bangkai Leviathan Chitauri, di mana Tony Stark menemukan bangkai tersebut di ruang rahasia Hydra bersama dengan Loki Scepter. Chitauri Leviathan ini sendiri adalah makhluk raksasa yang dimiliki oleh Chitauri yang menyerang bumi pada saat The Battle of New York. Bruce Banner yang sedang menganalisis mengenai rekan Baron von Strucker yang bernama Ulysses Klaue menemukan fakta kalau Ulysses Klaue ini terlibat dalam perdagangan vibranium yang didapatkannya dari sebuah daerah yang bernama Wakanda. Bukan Wakanda, tapi Wakanda. Wakanda sendiri adalah tempat tinggal dari Black Panther, di mana Ulysses Klaue akan menjadi villain untuk Black Panther, meskipun bukan villain utama. Dalam film ini, tangannya terputus akibat ditebas oleh Ultron. Namun berbeda dalam versi komiknya, di mana Black Panther lah yang menebas tangan Ulysses Klaue ketika T'Challa berniat membalas dendam atas kematian ayahnya T'Chaka yang ditebas tangannya oleh Ulysses Klaue. Klaue lalu memasang senjata gelombang suara di tangannya yang hilang tersebut. Satu perbedaan lainnya dalam komik, Ultron dalam MCU, sebagian besar komposisi tubuhnya terdiri dari vibranium. Sementara dalam komik, sebenarnya komposisi tubuhnya terdiri dari adamantium, metal yang sama yang dimiliki oleh cakar Wolverine. Berikutnya ada Dr. Helen Cho yang merupakan ahli biologi genetika dan telah menciptakan tubuh Vision yang sebenarnya di dalam komik merupakan ibu dari Amadeus Cho, salah satu orang terpintar di dunia yang berteman baik dengan Hulk selama Civil War. Untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya, kenapa The Falcon alias Sam Wilson di sini tidak punya peran yang lebih besar? Hal tersebut disebabkan karena dia sibuk mencari Bucky Barnes atau The Winter Soldier, di mana Bucky pergi setelah menyelamatkan Steve Rogers dalam film sebelumnya, Captain America The Winter Soldier. Tidak lupa juga ada cameo terbaik dari Stan Lee. Di sini pula lah Stan Lee menyebutkan slogan andalannya, Excelsior. Excelsior. Pada saat pikiran Steve Rogers dipengaruhi oleh Wanda Maximoff, Steve bertemu dengan Peggy Carter yang diiringi oleh sebuah band yang bernama The Roy Thomas Player. Ini merupakan referensi untuk penulis komik Roy Thomas yang ikut membuat dan memperbarui beberapa pahlawan dan penjahat dari Ultron dan Vision hingga Yellow Jacket dan Adam Warlock. Dalam pesta tim Avengers, Thor memberikan tantangan di mana anggota Avengers yang bisa mengangkat Mjolnir akan menjadi King of Asgard. Dalam momen itu, Natasha Romanoff alias Black Widow menolak untuk mencobanya karena para Avengers juga sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia mencobanya, karena dia memiliki masa lalu yang kelam dan dijamin dia pasti gagal. Namun dalam komik sebenarnya Black Widow berhasil mengangkat Mjolnir, memenangkan pertarungan dan bahkan membantu Thor yang sedang sekarat setelah pertarungan. Steve Rogers sendiri terlihat berhasil menggerakkan Mjolnir meskipun tidak berhasil mengangkatnya. Entahlah apakah dia pura-pura atau tidak, tapi yang jelas hal ini terkonfirmasi kalau Steve Rogers adalah satu-satunya dalam tim Avengers yang worthy untuk mengangkat Mjolnir dalam film Avengers Endgame. Berikutnya, karena Jarvis telah dimasukkan ke dalam tubuh Vision, maka Tony Stark akhirnya memutuskan untuk mencari penggantinya, yaitu Friday, yang merupakan penghormatan kepada film Cary Grant dan Rosalind Russell yang berjudul His Girl Friday. Jubah merah yang digunakan oleh Ultron di gereja ketika pertama kali bertemu dengan Wanda dan Pietro merupakan referensi bagaimana Ultron pertama kali menampilkan dirinya dalam komik yang bernama Crimson Crawl. Dr. Bruce Banner yang berubah menjadi Hulk dan mengamuk karena dikacaukan pikirannya oleh Wanda, lalu dihadang oleh Tony Stark dengan menyebut nama Veronica. Veronica ini adalah salah satu nama yang merupakan love interest Bruce Banner dalam Archie Comics yang bersaing dengan Betty Cooper. Dalam film ini juga kembali menampilkan The Launch Technician yang diperankan oleh Aaron Himmelstein yang sebelumnya menjadi pahlawan di Captain America The Winter Soldier, di mana dirinya menolak untuk meluncurkan 3 helicarrier. Dalam film Avengers Age of Ultron, dirinya muncul sebagai technician di helicarrier Nick Fury untuk mengawasi warga Sokovia. Sementara fasilitas New Avengers dibangun karena markas Avengers yang lama terlalu banyak membawa kenangan yang buruk. Di samping itu, film ini juga menandai bergabungnya Avengers baru, yaitu Wanda dan Vision. Wanda sendiri yang terjebak di kereta setelah membunuh Ultron lalu diselamatkan oleh Vision. Nah, dalam komik sebenarnya ini adalah momen awal tumbuhnya percintaan antara Wanda dan Vision.
Film Avengers Age of Ultron ini adalah awal di mana para Avengers tahu tentang Infinity Stone, di mana salah satunya adalah Mind Stone yang ada di Loki Scepter. Dan di akhir film, Thanos akhirnya muncul menggunakan Infinity Gauntlet, yaitu sarung tangan yang bisa menggabungkan ke-6 Infinity Stone, dan perjalanannya pun dimulai. Kita juga menemukan perbedaan Shield Captain America dalam film ini, di mana terdapat peningkatan atau upgrade yang memungkinkan Steve Rogers bisa mengambil perisainya dengan menggunakan magnet yang tampak seperti keajaiban dalam film ini. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang sama yang berasal dari sumber aslinya, di mana alat serupa digunakan dan lagi-lagi dibuat oleh Tony Stark. Nah, itu dia beberapa detail Easter eggs yang penting yang sudah kita tunjukkan kepada kalian semuanya yang mungkin terlewatkan ketika pertama kali menonton film ini. Kalau ada detail tambahan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.